teman-teman semua masih ngikutin Iyang kan, dan Iyang sekarang alhamdulillah sudah selesai kegiatan di Semarangnya dan sekarang sedang menuju ke Jakarta lagi ya. Nah, siapapun habis jalan-jalan pasti dong beli oleh-oleh dong. Dan saya nih contohnya beli oleh-oleh daun kelor. Ini hijaunya hijau daun kelor ya, bukannya pewarna. Tapi bentuknya lucu, bentuknya seperti kacang panjang. Ini khas Semarang. Lalu juga beli tahu bakso khas Semarang. Tadi minta digorengin karena sekalian buat di mobil juga sekalian nanti buat di rumah. Di rumah kan lapar, tinggal tambahin nasi ya. Nah, ngomongin masalah oleh-oleh pengalaman ya, belum lama juga kita ke Sukabumi beli oleh-oleh mochi dong, dan kita pasti belinya juga yang tempat yang terbaik terenak kata orang-orang ya. Nah, terus jadi waktu itu kata mbaknya kan mochi itu kalau di luar pendingin atau di luar kulkas kuatnya sekitar 5 hari 6 hari ya kalau nggak salah gitu ya. Terus kalau dalam kulkas lebih awet lebih lama, kalau di luar kulkas sekitar 4-5 hari gitu. Nah, kita belilah buat ini itu gitu ya buatnya. Nah, karena waktu itu kita pikir wah kayaknya belum sempet nih ke rumah orang tua, atau kan mau ngasih orang tua mau ngasih mertua gitu kan. Nah, sempet saya pikir biar awet taruh kulkas dong gitu. Nah, udah pas kita seminggu lebih lah baru sempat ke sana. Kita mau sempat mengantarkan silaturahim sekalian. Padahal dari kulkas sih keras di freezer kan, kita pikir awet gitu. Nah, ternyata ya aku pikir juga ada perjalanan dari Sawangan ke Jatinegara dengan panas yang wah masya Allah gitu. Akan lembek lagi dong gitu, saya pikir gitu kan. Saya pikir kan nggak tahu akan bentuk seperti semula. Tahu kan mochi kulitnya seperti apa, enak ya, kenyal lembut gimana gitu kan ya. Nah, ternyata saya makan malam harinya pun kok masih keras gitu. Kebetulan waktu itu beli rasa durian karena keluarga saya senang durian, beli yang rasa durian. Makan padahal udah malam, kita udah sampai udah malam, aku makan loh kok kayak makan durian gitu, keras gitu kan. Ternyata jadi nggak balik ke semula gitu si mochinya itu gitu kan. Rasanya masih enak, sangat masih enak gitu. Cuma ya itu kulitnya itu yang berubah. Makanya saya bilang seperti makan durian gitu. Nah, akhirnya pengalaman mochi itu, akhirnya tadi kita saat membeli oleh-oleh kita pengalaman dong, jangan diulang lagi. Maksudnya jadi tipsnya tuh ada beberapa tips, ini pengalaman aja ya, nggak tahu ya teman-teman itu pengalamannya seperti apa, nggak tahu, cuma pengalaman ya kita beberapa kali beli oleh-oleh gitu. Pertama harus disesuaikan budget ya, jangan keburu nafsu enak ini oh ternyata tahu-tahu wow gitu jumlahnya, wow selangit. Akhirnya kita pulang habis jalan-jalan kita ngasih oleh-oleh ke orang, tetapi akhirnya makannya pakai garam doang. Jangan dong ya, nggak akan begitu dong ya. Jadi sesuaikan budget. Kedua, lihat expirednya ya, pasti dong lihat expirednya. Juga ketiga, kan kekuatannya beda-beda dan jenis makanan. Misalnya makanan itu jenisnya beda-beda. Ada yang tahan lama, ada tahan lama seperti yang kering-keringan gitu ya, kering atau kerip-keripan atau kerupuk-kerupukan atau kopi atau apa gitu kan. Ada juga makanan yang tidak tahan lama seperti kayak tadi wingko, kayak lumpia, kayak tahu bakso kayak gini. Tahu bakso mendingan, lumpia juga masih mendingan, masih ada di frozenan gitu. Tapi kayak tadi wingko, terus seperti bika Ambon gitu, kayak seperti apa itulah pokoknya kue basah seperti kue pai susu gitu kan, basah-basah seperti itu. Yaitu harus kita lihat sesuai kebutuhannya, maksudnya kebutuhan waktunya. Kita pikirkan, jangan keburu nafsu kita mau ngasih si A, si B, si C yang rumahnya jauh, sedangkan kitanya sibuk misalnya, kita tidak sempat mengantarkannya. Misalnya seperti tadi nih wingko, saya tanya kalau wingko di suhu ruang itu 4 hari, kalau di dalam kulkas masih bisa lah ya seminggu katanya gitu kan awetnya. Nah, kita harus pikirkan nih, jangan keburu nafsu, jangan
mentang-mentang mau ngasih calon mertua atau mertua biar disayang kita harus tahu dulu kita kira-kira sempat tidak mengantarkannya dalam waktu seminggu misalnya kita terkumpul kan seminggu, sempat atau tidak gitu. Kalau kira-kira tidak sempat, kita cari aman aja deh, ambil oleh-oleh makanan yang kering-keringan ya. Yang kering-kering banyak juga kan tuh yang unik-unik gitu. Kalau saya biasanya kalau beli oleh-oleh di suatu tempat, carilah yang khasnya apa nih gitu, khasnya apa, dan yang juga kira-kira memang di tempat kita tinggal tuh memang jarang, susah gitu dapetinnya. Nah itulah gitu. Tapi kalau kira-kira ini mah banyak lah di rumah, di pasar ini dekat rumah banyak lah, ya udahlah ngapain berat-beratin juga gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau mau beli gitu kan, kayak buah-buahan gitu kan, ya nggak apa-apa juga, sah-sah aja gitu. Nah itu sesuai budget, sesuai kekuatan si makanannya gitu, juga sesuai kebutuhan juga ya, harus sesuai kebutuhan. Misalnya harus sesuai kebutuhan ya, walaupun misalnya katanya harus adil ya nggak juga ya bukan. Kalau saya sih lebih sesuai kebutuhan. Misalnya di rumah mertua itu cuma 2 orang ya, di rumah orang tua kita ada 10 orang penghuninya. Jangan mentang-mentang kita harus adil antara mertua sama orang tua, akhirnya kita sama-sama beli kiloannya sama misalnya gitu, kiloannya sama kan, akhirnya kalau tempat mertua karena cuma 2 orang kan bazir, karena ada lebih banyak ya kan, berlebih gitu kan. Kemudian sesuai kebutuhan aja untuk 2 orang, bukannya kita pelit, bukan pelit sama mertua, bukan, tetapi memang sesuai kebutuhan, daripada kita ngasih berlimpah akhirnya nggak dimakan, disimpan, apalagi kalau kita ngasih yang memang nggak disukain oleh tuan rumah misalnya, kan sayang juga mubazir gitu. Jadi memang sesuai kebutuhan. Atau juga misalnya tadi di rumah orang tua kita ada 10 orang gitu kan, bisa 10 orang, jangan mentang-mentang adil disamain, kiloannya kan jadi kurang gitu, nggak juga gitu. Jangan mentang-mentang atau misalnya jangan mentang-mentang orang tua dikasihnya lebih banyak daripada mertua kita, nggak juga gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan biar nggak mubazir dan juga biar nggak kurang gitu kan. Terus apa lagi ya, tips lainnya juga kalau mau beli oleh-oleh, karena kalau oleh kan umumnya buat orang, paling buat kitanya di rumah biasanya sih cuma sedikit ya, itu harus yang terbaik ya, harus yang terbaik. Misalnya dari pembuat kayak makanan nih, misalnya pembuatannya pasti yang terbaru, yang fresh gitu, pokoknya yang terbaik, yang terenak ya, yang terenak, disesuaikan budgetnya juga ya, pokoknya harus yang enak, harus yang terbaik. Oke. Nah, apalagi ya kira-kira ya. Nah, pokoknya kalau kalian punya tips bijak membeli oleh-oleh, silakan tulis kolom komentarnya ya, di kolom komentarnya, biar juga kita kedepannya juga lebih bijak membeli oleh-oleh. Baik, ditunggu kegiatan berikutnya, karena kita mau ke Brebes nih, katanya di rest area Brebes tuh ada rest area yang unik lah ya, katanya sih bagus ya. Yuk ditunggu seperti apa, ditunggu.